2, 3. Hai semuanya, kembali lagi di Waktu Indonesia Fisika bersama Gola. Kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Pada masa pandemi ini, kita diwajibkan untuk belajar dari rumah. Nah, pastinya ada satu atau banyak hal yang menyebabkan kalian kurang memahami mengenai suhu dan kalor. Oleh karena itu, saya akan membahas bagaimana caranya mengkonversikan suhu antar 4 skala suhu seperti Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, serta menentukan perubahan benda seperti panjang, luas, dan volume benda di saat benda mengalami perubahan suhu. Apakah kalian sudah siap? Let's go! Panas merupakan suatu bentuk energi. Contohnya panas sinar matahari. Panas sinar matahari menyebabkan suhu pada tubuh meningkat dan menjadi berkeringat. Alat untuk mengukur perubahan suhu adalah termometer. Suhu mampu menyebabkan benda mengalami pemuaian. Nah, sebelum itu, apa itu suhu? Serta apa itu pemuaian? Topik yang pertama kita akan membahas mengenai suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nah, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer biasanya dibuat berdasarkan pengaruh suhu terhadap volume. Air raksa atau alkohol merupakan zat cair yang sering digunakan pada termometer. Air raksa atau alkohol dimasukkan ke dalam pipa kapiler dari gelas. Nah, ketika pipa kapiler disentuhkan kepada benda yang panas, maka air raksa atau alkohol akan segera memuai. Raksa digunakan untuk mengisi termometer karena memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama, raksa merupakan penghantar panas yang baik. Yang kedua, raksa memiliki titik didih yang tinggi yaitu 357 derajat Celcius dan titik bekunya minus 39 derajat Celcius. Raksa tidak membasahi dinding. Dan yang terakhir, pemuaian raksa terhadap kenaikan suhu teratur. Sedangkan kelebihan pada alkohol yaitu alkohol lebih teliti karena memiliki kenaikan suhu yang kecil. Alkohol lebih terjangkau dikarenakan harganya yang murah. Selain itu, alkohol mampu untuk mengukur suhu suatu benda yang sangat rendah karena memiliki titik beku minus 114 derajat Celcius dan titik didihnya 78 derajat Celcius. Pada gambar terdapat 4 jenis termometer, yaitu termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin. Yang mana masing-masing dari termometer memiliki titik beku dan titik didih sendiri-sendiri. Untuk menetapkan titik beku atau titik bawah dan titik didih atau titik atas diukur pada tekanan 1 atmosfer. Pada termometer Celcius, titik lebur es diberi angka 0 dan titik didih air diberi angka 100. Batas kedua titik tersebut kita bagi menjadi 100 skala. Pada termometer Reaumur, titik lebur esnya 0, sedangkan untuk titik didih air kita beri angka 80. Kedua daerah tersebut kita bagi menjadi 80 skala. Nah, pada termometer Fahrenheit, titik lebur es yaitu 32, sedangkan untuk titik didihnya 212. Kemudian kedua titik tersebut kita bagi menjadi 180 skala. Sedangkan untuk termometer Kelvin memiliki skala yang sama seperti termometer Celcius. Dari penetapan titik acuan dan pembagian skala tersebut dapat disimpulkan
100 skala Celcius sama dengan 80 skala Reaumur sama dengan 180 skala Fahrenheit. Yang mana hubungan skala satu dengan yang lainnya yaitu derajat Celcius sama dengan 5/4 derajat Reaumur atau juga sama dengan 5/9 dari derajat Fahrenheit dikurangi 32. Untuk skala Kelvin memiliki besar skala seperti Celsius. 0 Kelvin disebut juga sebagai titik nol absolut atau titik nol mutlak. Titik nol mutlak tidak didasarkan pada kondisi energi kinetik partikel-partikel sama dengan nol dan tidak ada lagi gerakan molekul, melainkan pada saat itu partikel memiliki energi kinetik minimum dan dianggap sebagai titik energi nol. Nah, karena besar skala Kelvin sama dengan skala Celsius, maka untuk menentukan derajat Kelvin kita dapat gunakan T atau derajat Kelvin sama dengan TC plus 273 derajat atau derajat Celsius plus 273 derajat. Selain 4 termometer yang sudah ditetapkan yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, kita juga dapat membuat termometer dengan menentukan skala sendiri. Nah, skala dari termometer yang kita buat dapat kita konversikan ke dalam skala termometer yang lain dengan syarat dalam penetapannya dalam kondisi yang sama. Sebagai contoh, ada 2 siswa yaitu Andi dan Budi. Andi dalam pembuatan termometer menetapkan titik atasnya yaitu XA dan titik bawah XB. Sedangkan Budi menetapkan titik atasnya YA dan titik bawah YB. Titik atas dan titik bawah yaitu keadaan di saat air mendidih dan es melebur. Jika X adalah suhu yang terukur oleh Andi dan Y adalah suhu yang terukur oleh Budi, maka hubungan kedua skala pada termometer tersebut yaitu X minus XB per XA minus XB sama dengan Y minus YB per YA sama dengan YB. Setelah kita membahas mengenai suhu dan termometer, kita beralih ke topik selanjutnya yaitu mengenai pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu. Pemuaian ada beberapa jenis. Yang pertama, muai panjang. Sebagaimana sifat termal suatu zat ketika dipanaskan, maka zat tersebut akan memuai atau bertambah panjang. Perumusannya sebagai berikut. Suhu benda sepanjang 1 meter dinaikkan 1 derajat Celcius, maka akan bertambah panjang suatu benda menjadi delta L sama dengan alfa. Kemudian, suhu benda sepanjang 1 meter dinaikkan menjadi delta T, maka benda akan bertambah panjang menjadi delta L sama dengan alfa kali delta T. Nah, selanjutnya suhu benda sepanjang L0 dinaikkan sebesar delta T, maka benda akan bertambah panjang menjadi delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Maka muai panjang dapat dirumuskan menjadi delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, yang mana delta L adalah pertambahan panjang sesudah dipanaskan. L0 adalah panjang benda mula-mula
Alfa adalah koefisien muai panjang dan delta T adalah kenaikan suhu. Nah, apabila panjang benda pada suhu T adalah LT, maka LT dapat dirumuskan menjadi LT sama dengan L0 kali di dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Pemuaian yang kedua adalah muai luas. Nah, apabila muai panjang benda akan bertambah panjang ketika dipanaskan, muai luas yaitu benda akan mengalami pertambahan panjang dan lebar ketika benda dipanaskan. Bilangan yang menyatakan pertambahan luas dari 1 meter kuadrat suatu benda pada kenaikan suhu 1 Kelvin disebut dengan koefisien muai luas atau disebut juga dengan beta. Muai luas dapat dirumuskan dengan delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T, atau juga bisa dengan AT sama dengan A0 kali dalam kurung 1 plus beta kali delta T, yang mana nilai beta sebesar 2 alfa. Pemuaian yang ketiga adalah muai volume. Bilangan yang menyatakan pertambahan volume dari 1 meter kubik pada benda pada kenaikan suhu 1 Kelvin disebut dengan koefisien muai volume. Muai volume dapat dirumuskan dengan delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, atau bisa juga dengan dirumuskan VT sama dengan V0 kali dalam kurung 1 plus gamma kali delta T, yang mana nilai gamma sebesar 3 alfa. Pemuaian yang terakhir yaitu pemuaian volume gas. Gas memiliki 3 variabel, yaitu tekanan, volume, dan suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka suhu akan berubah. Oleh karena itu, tekanan atau volume juga akan berubah. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai hukum-hukum yang akan membahas ketiga variabel tersebut. Yang pertama, hukum Charles. Hukum Charles berbunyi, pada tekanan tetap, maka volume akan sebanding dengan suhu mutlaknya, atau juga bisa disebut dengan isobar, yang mana dirumuskan dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Hukum yang kedua yaitu hukum Gay-Lussac yang berbunyi, pada volume tetap maka tekanan akan sebanding dengan suhu mutlaknya dan disebut dengan isokorik, dan biasanya dirumuskan dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2, yang mana P adalah tekanan dan T adalah suhunya. Hukum yang ketiga yaitu hukum Boyle yang berbunyi, hasil kali antara tekanan dan volume gas pada suhu yang tetap adalah konstan dan disebut dengan isotermik, serta dirumuskan dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, atau juga disebut dengan P kali V sama dengan konstan. Hukum yang terakhir yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac yang merupakan gabungan dari hukum Charles, hukum Boyle, dan hukum Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac berbunyi, perbandingan hasil kali antara tekanan dan volume gas dengan suhu mutlaknya adalah konstan. Hukum Boyle-Gay-Lussac dirumuskan dengan P dikali V per T sama. Selesai sudah pembahasan kita mengenai suhu dan pemuaian. Saya harap apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!